Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem. Dan hari ini kita kedatangan satu buah TWS dari brand lokal yang menjadi salah satu favorit kita di Bongkar Bro nih. Ada JT dengan seri TWS terbarunya T9 yang katanya sih akan lebih membuat hidup kamu berwarna. Cocok nih kayaknya buat sobat-sobat galau yang mendung terus hariannya ya. Penasaran kayak gimana kualitasnya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Pertama-tama gue pengen ngucapin dulu terima kasih untuk JT Indonesia yang sudah mengirimkan kita produk ini. Dan buat teman-teman yang penasaran bisa langsung kepoin sosial medianya di Instagram @JTIndonesia. Dan kalau langsung mau beli kita akan nyertain linknya di deskripsi. Dari segi packaging ini mirip-mirip ya dengan kebanyakan produk JT. Dan di dalamnya kalian akan mendapatkan charging case beserta earbuds-nya, kabel charging, extra ear tips, user manual, dan tentunya garansi 2 tahun nih. Khasnya JT banget. Nah, ini dia nih produknya JT T9 yang akan membuat hidupmu lebih berwarna. Why? Karena selain warna baby blue yang kita punya, mereka juga punya 5 pilihan warna lain. Mulai dari hitam, putih, kemudian ungu, hijau, sampai ke warna pink. Jadi buat teman-teman yang memang mentingin desain, terutama yang pengen warnanya lebih sama dengan HP-nya mungkin, atau mungkin dengan bajunya, ini kayaknya bisa jadi pilihan yang menarik deh. Kalau untuk charging case-nya sendiri sih, ini seperti biasa ya, desainnya minimalis, terus juga slim dan compact banget nih, handful dan enak lah buat dibawa-bawa. Meskipun kalau kata si Bro Dani sih ya, dengan desain seperti ini dan ukuran yang seukuran tangan, dia somehow mikirnya tuh ini kayak sabun batang gitu. Untungnya untuk material plastiknya cukup terasa kokoh ya, meskipun dia di kelas budget. Jadi kayaknya kalau kalian puter-puter gini pun nggak akan tiba-tiba berubah jadi kayak jam pasir macam sabun batang gitu. Di bagian atas ada tulisan JT dan di bawahnya ada deskripsi produk. Kemudian port tipe C buat chargingnya ada di belakang nih. Sementara di depan ada 3 buah LED indikator yang akan menyala dan menandakan kapasitas dari baterainya. Dan apabila kita buka ini ada MFB beserta indikator earbuds-nya. Satu hal yang selalu gua suka nih, kalau TWS punya multifunctional button. Lebih gampang aja gitu buat ngapa-ngapain. Kalau untuk bobot secara total sekitar di 35 gram dan per earbuds-nya di sekitar 4 gram yang rasanya tuh jadi ringan aja gitu kalau dibawa-bawa ataupun disakuin di dalam tas gitu, nggak berasa kayak ada barang yang berat mengganjal gitu. Tapi ada satu hal sih yang menurut gue worth to mention adalah dari segi ergonomisnya, which is itu molding si earbuds di dalam case ini tuh somehow kayak kadang agak susah nyimpennya gitu ke dalam. Mungkin ini disebabkan dengan posisi magnet pin si earbuds di tangkai dan di sini yang di bawah. Jadi kadang suka agak keganjel aja gitu si posisi earbuds ketika dimasukkan ke dalam case. Nah, selain earbuds-nya susah dimasukin, dia juga kadang ketika dimasukkan itu masih tetap menyala. Mungkin efek dari posisi earbuds yang kurang pas itu juga kali ya. Nah, kalau untuk earbuds-nya sendiri seperti kita lihat dia tipe yang in-ear dengan tangkai yang cukup panjang ya dan agak slim. Di bagian luar ada tulisan JT-nya dan di bagian atasnya ini adalah area touch sensornya yang agak lebih besar dibandingkan TWS pada umumnya nih. Setelah itu kalau diperhatikan ada semacam 3 buah lubang di belakang kepala, di bagian pangkal batang, atas dan bawah, yang mungkin ini adalah lubang mikrofonnya. Kalau dari segi comfort ini buat gue pribadi lumayan ya, cukup nyaman gitu dipakai berlama-lama. Meskipun secara grip dia nggak yang terlalu ngunci banget, tapi tetap kok nge-grip nggak yang gampang lepas, nggak yang gampang bergeser. Tapi satu hal yang gue kurang suka, ketika dia pakai berlama-lama somehow kan si ear tipsnya tuh mengembang lagi ya, agak lebih bikin gripnya lebih kenceng gitu. Nah, pas gue cabut ini tuh biasanya si ear tipsnya ketinggalan di dalam. Jadi ear tips ke si earbuds-nya itu nggak yang terlalu ngunci. Itu sih satu hal yang menurut gue agak sedikit menyebalkan. Namun terlepas dari itu, si JT T9 ini earbuds-nya memiliki IP rating X4 ya. Jadi mungkin akan cocok kalau dipakai keringetan, hujan-hujanan dikit, akan aman gitu. Cuma ya, seperti yang tadi gue bilang, kalau masalah fitting dan grip itu kan personal banget. Kalau di gue sendiri sih ya agak sedikit nggak yang ngunci-ngunci amat gitu. Kadang agak sedikit loose kalau high impact movement. Tapi kalau dipakai buat daily sih masih aman-aman banget. So ya ini buat bahan pertimbangan aja kalau teman-teman nyari TWS yang bisa dipakai untuk olahraga. Nah, sayangnya untuk kontrol dia kurang lengkap ya. Dia hanya bisa next previous track, kemudian play down pause, dan juga untuk mengganti gaming mode atau mengaktifkan voice assistant-nya.
Jadi si JTT9 ini belum ada volume control. Meskipun dengan si area touch sensornya yang cukup besar ini, buat gue pribadi sih nggak butuh waktu untuk beradaptasi ya menggunakan si touch sensornya tuh. Jadi nggak pernah tuh gue ngalamin salah pencet gitu, karena selalu presisi aja dengan ukuran jari gue. Plus dari segi sensitivitasnya juga dia cukup responsif, jadi nggak yang terlalu ada delay ketika perintah diberikan terhadap si respon earbuds-nya. Cuma paling ketika kalian mengganti antara gaming mode ke music mode, itu tuh ada semacam voice from game mode, music mode yang akan menjeda, mempause media yang sedang kalian mainkan. Untuk koneksi Bluetooth-nya sudah menggunakan 5.1 dengan audio codec SBC dan AAC. Dan untuk jarak dia ini kurang lebih di sekitar 10 meter open space. Tapi kalau dari pengalaman gua sih naik turun tangga, keluar kamar, pindah kamar, kehalangan 2 tembok beton, ini masih aman-aman aja, nggak yang ngalamin putus-putus gitu ya. Paling seperti biasa ketika HP gua digunakan multitasking, dengerin musik sambil nulis notes, sambil nonton YouTube gitu ya, misalnya lagi nyari referensi soal poin-poin reviewnya, itu kadang suka ada batuk-batuk sedikit sih, tapi nggak masalah kok. Kalau untuk pairing ini udah cukup enak ya, kalian tinggal buka si charging case-nya, kemudian tekan si tombol MFB selama beberapa detik hingga lampunya akan berkedap-kedip. Ya udah, tinggal cari aja deh Bluetooth device dan pairing. Selain itu dia juga ada support untuk auto on off dan support dengan single mode baik yang kanan maupun yang kiri. Yang mana untuk transisinya ini gua rasa flawless ya, ke antara dari mono ke stereo maupun stereo ke mononya. Nah, untuk latency juga dia termasuk baik ya, dalam artian ketika penggunaan daily untuk sosial media, TikTok, IG, terus juga YouTube dan Netflix itu masih aman-aman aja, meskipun tetap ya ada sedikit delay, tapi nggak yang terlalu mengganggu gitu. Tapi lucunya di gaming mode-nya ketika dinyalakan, itu tuh nggak yang terlalu signifikan mengubah tipisnya si latensinya. Jadi memang kerasa agak lebih tipis, tapi ya dikit aja gitu, dikit banget, hampir nggak berasa. Biar nggak penasaran, kita lihat aja deh latency testnya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Nah, itu dia tadi kurang lebih latency test dari si JTT9 ini. Sekarang kita masuk ke bagian sound quality-nya. Yang agak disayangkan buat gue, dia nggak yang se-colorful dengan pilihan-pilihan warna desainnya. Why? Karena ada dua hal sih. Pertama dari si gaming mode-nya yang mengubah karakteristik suaranya. Dan yang kedua adalah si karakter utamanya itu sendiri. Gue nggak bilang jelek ya, apalagi kalau untuk kelas harganya ini sebetulnya udah sesuai banget sih kualitas suaranya. Tapi dari beberapa kali kita udah nyobain produk JT, di telinga gue ini si T9 tuh agak sedikit bergeser dari karakter umumnya JT, yang mana biasanya dia detail dan clarity-nya itu diutamakan. Nah, lain halnya dengan si JTT9 ini yang gue rasakan si clarity-nya tuh agak di bawah produk-produk JT yang lain ya, terutama yang high-end di atas harganya dia. Sementara untuk karakter atau tonality-nya sendiri dia cenderung warm, agak sedikit bright juga, dan posisinya tuh sedikit V-shape. Untuk di bagian low atau si bass-nya ini sebenarnya masih cukup panci ya, kerasa powernya, tapi untuk bodinya dia kerasa kurang tebal. Selain itu, meskipun dari segi rumblingnya dia masih sedikit nongol meskipun tipis-tipis, tapi untuk deep-nya tuh kurang greget aja gitu rasanya. Jadi gue bisa pastikan kalau si JTT9 ini bukan buat bass head. Selain itu, dari segi speed atau dinamisnya juga dia kurang bisa diajak ngebut ya. Jadi kadang kalau ada drum yang ketukannya cepet gitu, nggak kekejar sih dengan si JTT9 ini. But overall untuk harganya masih oke kok untuk kualitas bassnya. Beralih ke mid frekuensi, untuk vokalnya ini gue cukup suka ya. Dalam artian dia masih terdengar natural, kemudian artikulasinya juga jelas, baik itu vokalis cewek maupun cewek. Tapi sayangnya untuk jarak antara lead vokal ke backing vokal itu tuh rapet banget.
jadi nggak terlalu berasa separasinya. Selain itu untuk instrumennya yang gue sayangkan ini kurang natural aja sih. Jadi kadang di melodi gitar yang harusnya dia lebih clear, lebih natural, kerasanya agak sedikit distort. Jadi kayak ada sedikit buntut dan ada serpihan-serpihannya gitu. Nah, kalau untuk treble-nya untungnya masih seperti JT pada biasanya ya, yang mana dia ini agak cenderung extend tapi masih soft, nggak yang bikin nusuk juga. Selain itu, shimmer, sparks-nya, dan micro detailnya juga masih dapat dengan clarity-nya yang cukup. Meskipun ketika dimainkan di volume tinggi, ini masih agak sedikit pecah sih. Yang mana secara volume ini memang kecil ya pada dasarnya, jadi gue biasanya memainkan di volume 50%, tapi kalau di JTT 9 ini gue harus mainin di atas 70%, bahkan sampai ke 85%. Kalau dari segi teknis, secara sound staging dan imaging ini udah cukup baik ya, dalam artian agak sedikit di atas rata-rata TWS budget. Nah, permasalahannya adalah dari segi separasinya nih, yang mana gua rasain itu salah satunya yang tadi di mids, dia kerasa rapet banget, jadi nggak yang sampai claustrophobic sih ya, tapi lebih ke nggak rapih aja gitu jadinya keluarnya suara dan kurang berasa dinamisnya. Terutama kalau di genre-genre yang banyak instrumen dan lagunya ngebut, high pace gitu ya, jadi agak numpuk aja sih kedengarannya. But overall gue lihat si GTT 9 ini cenderung main aman ya. Dalam artian karakteristiknya tuh dia buat dengan tuning yang bisa masuk ke genre apapun mostly, tapi tetap akan berasa kurang aja gitu di DM, kurang bassnya. Kemudian kalau lu dengeran klasik kurang naturalnya, kurang harmoninya gitu. Ya masih oke lah tapi untuk harganya. Nah, another thing worth to mention, tadi alasan lain terkait si kualitas suara yang bikin dia kurang menjadi colorful, itu adalah si gaming mode, yang mana ketika diaktifkan itu akan mengubah si karakter suaranya, which is si vokalnya itu jadi boosted banget dan kerasa artificial, jadi kurang natural, kadang-kadang agak bergaung juga gitu. Plus dari segi treble dia ini waduh super extend banget, kayak mau lepas, kayak mau keluar gitu, tapi jadinya nusuk, nggak enak banget lah pokoknya. Tapi mudah-mudahan ini karena produk defect ya, gue juga nggak tahu apakah itu memang defaultnya seperti itu, ataukah mungkin ada kendala di produk yang kita terima. Ya mudah-mudahan aja kalau kalian beli nggak yang kayak gini. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say. You should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down. Keep on living this life so faceless. Oke, kita masuk ke bagian mikrofonnya nih, yang nggak dijelasin ada berapa banyak mic, tapi kalau dari anatomi earbuds-nya sih gue lihat ada 2-3 mic gitu per earbuds-nya, yang mana dia diklaim punya noise cancelling cuy, which is nggak jelas juga tuh noise cancellingnya apakah aktif, karena nggak ada penjelasan dia up to berapa desibelnya, kemudian nggak dijelasin juga apakah dia ANC atau PCVC yang digunakan untuk panggilan, jadi literally tulisannya hanya noise cancelling. Dah aja kayak gitu. Tapi overall kalau dari kualitas mikrofonnya sih masih oke ya. Dalam artian dia ketika digunakan untuk teleponan tuh masih kerasa cukup jelas. Meskipun agak sedikit kurang natural dan agak sedikit mendem juga, tapi dia tetap presence gitu, tetap terdengar. Hanya yang disayangkan ini berlawanan dengan fitur noise cancellingnya. Jadi ambient noise di sekitar itu dia tetap terdengar masuk. Biar nggak penasaran, kita dengerin aja deh mikrofon tesnya. Para penonton yang terhormat, saat ini Anda sedang berada di atas ketidakpastian, harap berhenti untuk scrolling, berhenti juga untuk stalking, karena ujungnya kalian akan overthinking dan mencari budget untuk healing. Ikan hiu makan daging, percuma bilang I love you kalau ujungnya kalian dikira tukang maling.
Nah itu dia kurang lebih mikrofon tes dalam kondisi hening. Sekarang kita coba dalam kondisi ramai. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS JTT9 dalam kondisi ramai Yang mana di belakang kita pakai suara speaker di 70% dengan traffic ambience. Kira-kira gimana nih suara? Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS JTT9 dalam kondisi ramai. So ya kurang lebih seperti itu untuk kualitas mikrofon dari si JTT9 ini, yang mana enggak yang bagus-bagus amat, tapi masih cukup lah kalau untuk digunakan sebagai daily, terutama di tempat yang sepi ya. Tidak disarankan kalau untuk di tempat yang ramai. Nah dengan kualitas suara seperti itu dan juga mikrofon seperti ini, si JTT9 ini diklaim dengan 40 mAh baterai di earbuds plus 300 mAh DC charging case-nya, itu tuh punya total playtime di sekitar 28 jam dan standby time-nya di 8 hari, katanya segitu. Untuk per earbudsnya sendiri dia diklaim di 6 jam. Dan dari hasil pengetesan gua ini dia dalam 4 jam itu berkurang menjadi 60% dan habisnya ini di sekitar 7 jam dalam volume 80%. Jadi kalau teman-teman dengerinnya di bawah itu tentunya akan lebih lama ya si daya tahan baterainya. Sementara untuk charging time-nya sendiri ini nggak dijelasin ya sebetulnya dia punya fast charging atau enggak, tapi dengan 5 menit aja pengisian daya baterainya itu mencapai di 70%, which is itu sekitar 2-3 jam kali ya untuk playtime-nya. Nah, kalau untuk full-nya sendiri dia masih tetap di sekitar 1,5 jam. Sementara untuk charging case-nya ini disinyalir bisa mengisi si earbuds-nya hingga 3 kali. Gue nggak sempet sih ngetes sampai habis. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Bahas dulu soal harganya. Yang mana JTT9 ini kalau gue cek di official store-nya tuh dibanderol di harga 799.000 cuy. Dan honestly kemahalan banget ya, overpriced banget kalau di harga segitu. Jadi gue nggak akan bisa lah ngerekomendasiin. Tapi dengan adanya promo yang dia itu turun di jadi 299.000, ini gue rasa price to value-nya tuh lebih dapet ya. Karena dari segi sound quality-nya dia udah cukup bagus dan cukup enak, asal tidak di gaming mode-nya. Kemudian untuk mikrofon juga udah oke, battery life-nya juga oke. Plus terutama dari segi build dan desainnya nih yang ciamik banget. Gue suka banget dengan build desain dari si JTT9 ini. So kalau teman-teman nanya ini rekomen atau enggak, tentunya gue bisa rekomendasikan apabila di harga 299.000 atau kayaknya ada sih yang jual lebih murah dari itu juga. Silakan teman-teman beli, terutama kalau teman-teman kupingnya nggak yang terlalu demanding kayak si Bro Alit sama si Bro Dani gitu ya. Dalam arti ya kayak gue aja kupingnya pasrah gitu. Dengerin yang cukup enak ya udah terima aja, nggak usah yang enak-enak banget. Ini bisa banget gue rekomendasikan. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik subscribe kalau kalian belum subscribe biar nggak ketinggalan video lainnya dari Bung Kadro. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.